Kita ketahui bahwa saat ini perajin tahu dan tempe mogok produksi mulai Senin hingga Rabu. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan keuntungan di tengah tingginya harga kedelai dunia. Mereka menuntut intervensi pemerintah untuk menyetabilkan harga. Berikut adalah alasan para perajin. Yang pertama, Ahmad Saihu, perajin tempe di Tangerang, Banten, mengaku belakangan ini bingung membandroli harga tempe, sebab harga kedelai sudah melambung hingga menyentuh 12.000 dari semula 9.500 per kilogram dalam beberapa bulan terakhir. Ahmad kemudian mengambil bagian dari aksi mogok produksi tahu dan tempe mulai tanggal 21 sampai 23 Februari bersama perajin tempe dan tahu se-Jawa. Aksi mogok produksi ini sudah direncanakan jauh-jauh hari saat harga kedelai merangkak ke angka 10.000 per kilogram. Tapi saat itu para perajin tahu dan tempe masih bisa bertahan meski mendapatkan keuntungan kecil. Kalau sudah sampai 11.000 mereka sudah angkat tangan. Yang kedua, mogok produksi juga terjadi di perajin tahu tempe Karisma Pangan di Jakarta Barat. Pemiliknya, Abu Aziz Kurniawan, mengatakan untuk menyiasati harga pasaran, pihaknya sudah mengecilkan ukuran produksi tahu tempe, menaikkan harga jual tahu tempe, namun upaya itu mendapatkan penolakan dari pasar yang berimplikasi terhadap turunnya jumlah produksi sekitar 30% sampai 40%. Tahun ini tidak tahu harus bagaimana lagi. Mengecilkan atau menaikkan harga jual kembali sudah tidak mungkin, karena tahu dan tempe tidak seperti daging atau lainnya. Jika ada kenaikan bahan baku, harga jual produksi bisa naik. Bagaimana dengan harga labil kedelai? Ketua Puskopti DKI Jakarta, Sutaryo, mengatakan melalui mogok ini ia berharap pemerintah ikut campur dalam penentukan harga dalam negeri melalui subsidi. Menurut Sutaryo, aksi mogok kerajinan tempe dan tahu merupakan masalah klasik. Masalah yang sama berulang-ulang dari tahun 2008. Setelah mogok produksi 3 hari ini, perajin tempe dan tahu akan menaikkan harga sebesar 20% dari sebelumnya. Namun, di sisi lain, harga kedelai naik, petani bahagia. Di lapangan, petani kedelai di Grobogan, Jawa Tengah mengaku senang dengan kenaikan harga kedelai global yang menyentuh 12.000 per kilogram. Harga tersebut telah melampaui biaya produksi mereka di kisaran 6.000 sampai 6.500 per kilogram. Saat ini, petani menjual kedelai di harga 9.000 sampai 10.000 per kilogram. Saat ini, ia bersama kelompok tani memiliki 50 hektar lahan yang ditanami kedelai. Produksinya mencapai 3 ton per hektar sekali panen. Saat ini, petani lain di Grobogan sudah mulai beralih ke pertanian kedelai, menyusul tingginya harga kedelai global, dan permintaan juga semakin meningkat. Bagaimanapun, baik Ali dan kelompok perajin tempe dan tahu sama-sama mendorong pemerintah untuk menyetabilkan harga kedelai. Benarkah babi di Cina jadi sebab harga kedelai naik? Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan berbagai penyebab harga kedelai naik. Salah satunya disebabkan oleh babi di Cina. Pasar internasional sendiri mengalami beberapa kejadian. Yang pertama, terkait harga rantai pasokan yang mengalami kenaikan. Yang kedua, karena kedelai didorong oleh Cina untuk peternakan babi. Ia pun menjawab keraguan terkait hal tersebut. Saya sudah utarakan kemarin bahwa Cina itu membeli 60% hasil daripada kacang kedelai dunia. Orang mengatakan itu bukan dipakai untuk ternak babi. Iya benar, pakai bungkilnya. Tapi kan nggak bisa beli bungkilnya saja. Itu membeli lebih dari 100 juta ton daripada hasil dunia. Dibeli oleh Cina untuk kebutuhan di dalam negeri. Jadi, kalau Cinanya naik belinya, harganya juga naik. Terakhir, ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga berkontribusi terhadap kenaikan kedelai. Ketegangan itu menggerak harga terigu yang kemudian berimbas kepada kedelai. Kita ketahui bahwa harga kedelai tergantung oleh pasar internasional. Pada tahun 2001, Indonesia mengimpor hampir 2,5 juta ton kedelai, sementara produksi dalam negeri tak lebih dari 300.000 ton. Jika kenaikan harga kedelai membawa angin segar untuk para petani kedelai di Indonesia, mampukah para petani kedelai mencukupi kebutuhan kedelai tanpa harus mengimpor? Kita ketahui sebelumnya bahwa para petani enggan untuk menanam kedelai karena biaya produksi yang tinggi, sementara harga jual yang rendah, karena harus bersaing dengan harga impor yang lebih murah. Memang lebih baik jika lepas dari ketergantungan impor kedelai. Namun apakah mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri? Karena tingkat ketergantungan impor sudah di atas 90% dan keterbatasan lahan pertanian.